Dan kita sambut Coach Isan. Halo Halo. Coach. Jadi memang bisnis itu mudah, asal memang kita tahu caranya. 5M untuk memulai situ. Yang pertama market. Nah itu yang kadang kita karena tidak terlatih sejak dulu ya mengasah skill bisnis, akhirnya kita mau instan, mau cepet gitu. Padahal bisnis itu prosesnya harus dijalanin tuh, gitu. Bagaimana starting, running, and growing-nya kita bisa tahu tuh fase-fasenya. Starting kita harus gimana dulu nih, ya kan merintis gitu ya. Kemudian runningnya gimana, manajemennya yang biasa dulu kan gitu ya, sistemnya yang biasa gitu kan. Nah karyawan ya udahlah nggak perlu yang gimana-gimana kali gitu, yang penting ngebantu kita. Kemudian growing, nah di level growing, nah perlu kita pikirkan gimana ekspansinya, gimana mau upgrade karyawan gitu. Jadi simple, cuma 3 tahap aja gimana proses bisnis itu. Di fase starting udah mulai mikir, oh gimana ya bisnis kita ini tertata, terarah, terkontrol, terstruktur, tersistem, terukur, konsisten. Terus baru lagi setelah starting baru kita pikirin runningnya gimana, Running. berjalannya seperti apa gitu ya. Setelah running udah bisa terkontrol, terstruktur dan terarah seperti itu, baru kita pikirin gimana ini bisnis bisa growing gitu ya, Coach. Iya, siap untuk grow. Kadang orang memulai bisnis terus gagal, habis itu nggak mau lagi tuh memulai lagi. Jadi merasa, aduh gue nggak kompeten di sini, Udah nggak bakat. udah nggak bakat, merasa begitu. Baru gagal sekali udah merasa nggak bakat, udah gue udah nggak mau bisnis lagi, gue gagal gitu. Di otaknya cuma gagal doang gitu, Coach. Nah, inilah salah satu kegagalan pebisnis itu sendiri. Ketika kita berhenti, berarti kita gagal. Nah, kalau kita ada kesalahan dalam bisnis, terlebih kesalahannya itu dari internal, kita bisa perbaiki gitu ya. Nah, kita bisa improve, ya kan? Artinya ketika memang market nih udah bagus penerimaannya, produknya, servisnya, tapi apa yang bisa membuat ini gagal? Rupanya pencatatan keuangan, sehingga omset ada, profit nggak ada, atau dilarikan karyawan dan lain-lain karena nggak bangun sistem tadi, bisnis yang udah harus naik level ke running, tapi dia nggak bisa memantaskan diri, memastikan sebab yang harus dia lakukan itu tadi yang terarah, terkontrol, terstruktur, tersistem, terukur, konsisten, itu nggak terjadi. Nah, dia berhenti belajar untuk memenuhi konsekuensi. Bisnis lu udah running, lu harus belajar untuk bagaimana bisa running. Gitu. Resiko bisnis itu kan ya 2, untung dan resiko rugi. Yes. Iya kan, untung itu resiko, rugi resiko gitu. Jadi kalau lihat dari resiko tadi, kita harus lihat tuh activity bisnis kita, Don. Ada area eksternal, ada area internal. Area eksternal adalah finansial dan pelanggan. Nah, finansial, kita pasang target goals dari 2021, nggak usah muluk-muluk, yang penting gaji bisa pendapatan bisa nutupin gaji kita sehari-hari gitu ya, sebulan berapa gitu. Nah, ternyata tidak terjadi, ya. Itu kan area yang kita nggak bisa kuasai eksternal. Betul. Nah, kemudian kita cek lagi area eksternal satu lagi nih, activity bisnis kita ke pelanggan. Apa ya salah ya? Apa yang kita perbuat ke pelanggan? Apakah kita cuekin? Apakah kita nggak kasih edukasi yang tepat? Apakah jualan kita nggak memberikan produk yang marginnya tinggi? Kadang-kadang kan kalau di kafe contohnya nih, waiter datang ya nyamperin, kita tanya ini menu apa yang enak, yang diberikan ya standar, bukan yang marginnya tinggi. Nah, di sini pelaku usaha harus memahami psikologi pelanggan gitu. Jadi kalau makanan apa yang enak, dia udah siap dengan berapa, gua udah siap dengan berapa uangnya gitu ya. Nah, kesempatan dia jualan tuh. Nah, jadi waiter itu bukan pelayan, tapi dia bagaimana menjual dengan melayani. Oke. Nah, bahkan kasir-kasir di outlet franchise kuliner ya, waralaba yang ada di Indonesia ya, yang asal dari Paman Sam sana gitu ya. Itu kan mereka menjualin gitu. Dia lihat ini ada
bapak sama anak, profilnya ini keluarga, tawarin paket yang 100.000 ke atas minimal, gitu. Dia kasih suggestion, dia kasih penawaran gitu, sugesti. Nah, sehingga nggak mikir-mikir kan, namanya orang tua misalnya ya, sebagian besar, ya udah, yang penting makan sama anak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh kita harus evaluasi area pelanggan tadi. Nah, service kita gimana gitu. Yang kedua, tadi kan area eksternal ya. Area eksternal. Ada finansial, ada pelanggan. Iya. Yang kedua area internal. Ini area internal proses kita, internal bisnisnya. Yang tadi tuh catatan keuangannya gimana, kemudian dia metodenya seperti apa, gitu. Metodologi seperti apa, gitu kan. Kemudian quality control-nya gimana. Pokoknya urusan back end-nya lah, ya, urusan dapur gitu ya. Urusan dapurnya ya. Iya. Jadi kalau misalnya nih kita datang ke suatu kafe atau warung kopi gitu kan, bahkan kita datang ke toiletnya nggak bersih aja, itu aja udah buat orang males lah ke situ gitu. Contohnya. Ya. Nah, itu kan hal-hal yang yang bisa kita antisipasi gitu. Iya. Orang datang ke kafe misalnya terus masalah toilet aja nggak bersih, terus orang pergi, dia akan cerita, jangan ke kafe itu, toiletnya aja gue jijik atau apa gitu ya, coach ya. Jadi udah langsung nggak bagus ya, coach ya. Ya, nggak balik lagi pelanggannya. Nggak balik lagi, orang nggak balik lagi. Mending kalau dia doang yang nggak balik lagi, dia ngajakin teman-temannya juga, jangan ke kafe itu, ini jelek, apa pelayanannya. Iya. Nah, padahal Don, pelanggan itu harus bisa dinaikin skalanya tuh dari yang dia orang asing gitu ya, suspek. Jadi ada tangga-tangganya Don. Jadi business owner yang sudah running bisnis, dia mindset, dia ngelihat pelanggan harus bagaimana nih skalanya bisa naik terus. Ya, pelanggan itu dari yang pertama suspek. Ini suspek kan bisa jadi pelanggan, bisa enggak. Pokoknya yang lewat warawiri di depan outlet kita tuh suspek pelanggan. Belum tentu dia jadi pelanggan kita gitu ya. Betul. Tapi bisa jadi ketika kita tawarkan sesuatu, dia masuk gitu ya. Kemudian prospek. Nah, ketika pelanggan udah datang itu prospek. Ya. Tapi hati-hati, pelayanan yang nggak baik bisa jadi prospek ini jadi bad mood dia, nggak mau lagi, batal gitu. Batal gitu. Jadi pelanggan. Nah, jadi level ketiga itu udah bayar Don, udah bayar pembeli gitu. Nah, jadi si owner harus lihat itu ya, wah ini orang udah datang ya, prospek nih ditawarin, oke nih barang yang dia cari ada, dia udah bayar kan, gimana dia balik lagi. Nah, baru level pelanggannya jadi customers atau pelanggan. Betul. Karena dia udah datang 2 kali. Repeat order gitu. Repeat order ya, kayak kita belanja kemarin gue belanja sama istri perlengkapan bayi gitu ya. Pak, ini kita udah selesai nih transaksi, kita mau pulang, dia nggak ngasih kartu nama, nggak ngasih alamat Instagram gitu ya, akun Instagram. Betul. Dan lain-lain. Ya karena memang tempatnya atau lokasinya itu memang di pusat keramaian ya, di pasar gitu. Nah, ini mindset yang sekarang udah nggak bisa dipakai. Ya, ketika orang sudah ke online semua, ini akan terdistraksi. Nah, jadi tadi tuh si pelanggan harus naik level ke member. Ya. Suspek, prospek, buyer, pelanggan, customer. Ya. Baru member. Ya. Member ini gimana dia ketika udah repeat order, dia ditawarin paket tahunan. Contoh simpelnya ngontrak rumah, ngekos yang tahunan, nah itu contohnya. Kita bayar di depan untuk setahun. Nah, kemudian dari yang member naik lagi Don, naik menjadi loyal, level loyal. Oke. Jadi ketika customer itu loyal, nah misalnya dia udah jadi member nih. Nah, dengan member itu kalau dia ajak orang lain jadi member, dia dapat poin. Dia jadi marketingnya kita Don. Jadi nah, jadi dia bisa bukan jualan member, ngajak lah itu join. Ngajak. Ya, dia dapat poin gitu. Nah, terus dia bisa loyal sama produknya yang dipakai gitu ya. Misalnya dia pakai apa yang kita sebutin lah namanya, misalnya jam tangan merek A ya, baju merek B dan lain-lain.
Nah, itu ketika kita bangga makainya produk itu, ya kita disebut customer loyal. Jadi selain dia jadi pelanggan kita, dia juga berfungsi sebagai marketing kita ya, Coach ya. Secara nggak langsung. Secara nggak langsung ya. Iya. Oh, betul betul betul. Jadi dia udah mempromosiin barang kita gitu ya. Iya, iya. Dengan yang positif gitu kan dia promosiin. Bahkan kalau ada yang jelek-jelekin, misalnya ada black campaign dari toko sebelah gitu ya, Dia kampanye, akan bela gitu ya. dia malah membela. Nah ini Iya. level yang udah lebih tinggi, Don. Namanya advocate customer. Advocate. Advocate Iya, itu di atas loyal lagi ya. ya. Kalau loyal belum tentu dia ngebelain gitu. Ya mungkin Oke. dia santuy aja gitu. Kalau misalnya ada yang hina-hina produknya mungkin ya Bodo di amat milik, gitu ya. ya udah, tapi dia loyal gitu, pakai. Aku tetap Ah, pakai gitu, aku tetap cinta ah, gitu ya produk Indonesia gitu ya. Nah, yang advocate dia speak up, langsung nanggepin. Oh enggak kayak gitu, produknya bagus kok. Itu bohong tuh, gitu. Kenapa dia seperti itu? Karena dia benar-benar apa tahu dengan produk kita, terus apa Dan merasa perlu membela dan merasakan, iya benar-benar. Iya. merasa perlu membela. Kadang udah tahu produknya kita pakai, tapi kadang kita santuy kan, Mm-mm. nggak ya udahlah, itu orang rese Itu aja misalnya gitu. itu udah kayak ini, kayak udah punya ikatan chemistry apa kayak udah nganggap kayak saudara gitu ya, saudara. Terus yang kalau saudaranya ini dikatain sama orang, dia pantas dibelain ya, harus dibelain. Gimana pun juga dia harus belain gitu ya. Ya, udah deket banget Udah tuh deket brandnya. banget itu. Udah deket banget, Coach. Nih, angin aja kagak lewat, Coach. Jadi kalau kesimpulan tadi, ya, yang didapat apa? Ternyata orang yang mau mulai bisnis harus modal utamanya yang selain mentalitas tadi, hero mentality, harus punya human capital, harus punya modal ilmu. Ya minimal kayak tadi tuh. Ya kan, oh kita paham pelanggan itu gimana flow-nya, funneling-nya apa aja yang kita lakukan untuk suspek. Untuk suspek kita bangun audiens di sosial media. Untuk yang prospek kita nanti buat di Telegram untuk diskusi gratis. Kita ngobrol tentang ini buat komunitasnya. Untuk yang sudah mau bayar, nah kita masuk ke WA untuk kita dealing something. Kemudian dan lain. Itu kan ada strategi funneling customer yang mana ini harus dilakukan secara konsisten. Jadi bisnis dan bekerja di perusahaan sama-sama kerja. Nah, Betul. yang membuat beda kalau kita kerja di perusahaan, nah kita tak jagonya cuma satu bidang, mungkin kita di departemen sales atau di departemen keuangan. Nah, kita fokusnya di situ tuh taunya. Nah, kalau bisnis setiap antar departemen kita harus paham karena kita jadi CEO-nya. Apa CEO? Chief Everything Officer. Semua kita lakukan. Semua harus dilakukan sendiri gitu ya. Iya. Nah, yang pasti kita belajar dulu tuh tadi ada punya human capital. Maksudnya kalau Coach bilangnya itu ini ada di buku ya, by the way. Jadi Coach Isan punya buku namanya Sedikit Lagi Anda Sukses Jadi Smart Trainer. Nanti Smart Trainer. Smart Trainer. Doni Ini harus kasih testimoni. coach nih. Yes. Wih, ini harus dibaca nih, Coach. Iya. Jadi hero mentality, human capital. Tadi hero mentality itu maksudnya hero capital kalau sebutnya di buku ya. Modal, capital itu kan modal. Jadi hero capital, kita kan bicara uang dulu tuh. Hero capital, Ya, betul. human capital. Nah, modal yang selanjutnya, Don, adalah social capital. Kalau kita Social capital. Iya, kalau kita di daerah tuh taunya modal pergaulan. Nah, iya benar. Modal pergaulan, jadi apa kalau kata orang sih dilempar di mana aja dia bisa hidup gitu. Iya, itu Iya. modal pergaulan, Don. Nah, di bisnis Macam lumut, Coach, dilempar ke batu aja hidup dia. ini lumut mana nih? Nah, jadi gitu Don. Tadi ya hero capital, hero mentality itu hero capital, itu modal pertama. Jadi kalau teman-teman ya sahabat Doni Syafri, kalau mau mulai bisnis, modal pertama hero mentality itu jadi Hero mentality. Oke. Ya, hero capital ya. Yang kedua human capital. Lu semua udah pada punya kompetensi nggak? Punya skill nggak? Punya ilmunya nggak? IQ-nya gimana? EQ-nya gimana? Oke. SQ-nya gimana?
IQ-nya gimana? Apa tuh IQ? Intelligence quotient. Bisa nggak ngitung-ngitung? Nanti kalau ngitung, tapi sekarang udah kalkulator udah gampang ya. Kan ada kasir dan lain-lain. Tapi kalau Banyak misalnya nggak punya, nah, aplikasi-aplikasi itu harusnya lebih lebih semakin mudah ya, Coach ya. ya. Kemudian EQ ini penting dong. Emotion. Emotional quotient. Ya, jadi Iya, ini iya. kan kalau belajar emotion ini gimana kita belief kita tadi harus yakin, kita punya visi, value kita apa, prinsip-prinsip kita dalam bisnis seperti apa. Nah, kemudian SQ, spiritual quotient. Nah, gimana bisnisnya bisa bagus lah gitu ya. Kita mengandalkan apa namanya, menghadirkan Tuhan gitu ya dalam bisnis kita. Jadi mencari ridho ilahi lah. Jadi berkah bisnisnya bagus gitu ya. Nah, kemudian nih ya. Nah, kemudian EQ, adaptive quotient. EQ ini ya udah kalau ide satu gagal, ya kita belajar apa dari situ, kita buat ide 2, ide 3. Jadi ide itu murah, Don. Yang mahal eksekusinya. Yang bernilai adalah hasilnya. So, ide banyak nih di kepala nih, tapi nggak mau mulai-mulai ya ide lu tinggal di kepala, tapi lu nggak keluar. Iya, murah jadi murahan. Jadi murahan. Murah gitu. Semua orang juga bisa berpikir ide yang sama. Oke, tapi nggak semua orang bisa melaksanakan ide itu, mewujudkan ide itu kayak. Eksekusi ide itu penting. Eksekusi ya. ide. Tapi yang paling penting lagi, Don, adalah mengetahui hasilnya mau gimana. Jadi kita harus bayangkan dulu itu. Kenapa kita punya ide ini? Why? Gitu ya. Nah, karena itu yang bernilai, Don. Jadi ketika kita, oh hasilnya customer ini bagus penerimaannya, misalnya ide dia yang pertama, rupanya kurang bagus. Nah, kurang bagusnya di sisi A. B dan C suka. Nah, dia improve lagi, sehingga dia lanjut. Bisnisnya terus lanjut. Dia nggak give up, dia nggak berhenti. Oke. Nah, makanya kalau kita berbisnis, when the why is clear, ketika why-nya jelas, ketika alasannya jelas, the how is easy. Strategi itu gampang banyak. Ya, apalagi sekarang zamannya udah digital, mau belajar tuh apa aja kita bisa buka YouTube. Gitu. Ya, betul. Nah, tapi ada tipsnya nih, Don. Kalau tadi kan hero ada you hope dan lain-lain gitu tadi. Terus human capital ada apa aja tadi yang kita udah bahas tuh, ada nangani pelanggan, key resources dan lain-lain. Nah, kalau social capital itu cuma tahapannya 4 tuh. Gimana kita tuh orang tahu kita, ya. Kemudian orang kenal nama kita, kenal nama kita. Kemudian orang respect sama kita. Respect mungkin kita punya value, punya prinsip, kita punya karakter. Orang respect, orang suka, bahkan orang suka gitu ya. Sebagian lover, ya walaupun ada hater, ya kita fokus ke lover aja gitu. Iya. Kita mikirin orang yang sayang sama kita aja ya, Coach ya. Ya, bener. Kemudian yang terakhir trust. Jadi social capital itu cuma 4 ini aja nih. Kita gimana biar orang tahu, ya kita sharing, kita berbagi begini ya, teman-teman yang nonton bisa tuh mulailah buat konten-konten yang bermanfaat, berbagi apa aja ya seputar apa gitu untuk bisa orang tahu kalian. Kemudian orang kenal gitu ya. Oh, ini kontennya ini gitu ya, karakternya begini. Self dan branding, Coach ya. Personal branding atau self branding. Personal branding ya. Ya. Kemudian orang respect ya, orang suka gitu ya. Dan walaupun ada hater ya udah nggak apa-apa ya, lanjut terus. Karena makin viral. Kemudian orang trust. Nah, ada orang-orang yang trust. Nah, di sini baru kerjasama bisnis itu bisa oke. Jadi tadi tuh hero capital, human capital, dan social capital. Udah tok modalnya 3 tadi ya, capital. Capital tuh modal. Hero capital, human capital, social capital. Berangkat. Nah, kita nggak ada bahas uang. Uang itu poin kelima tadi, Coach. Iya, tadi poin kelima. Oke, gantian nih nanya nih dikit nih sebelum kita tutup. Tanya Coach Isan ya, aduh. Tanya. Don, tadi kan sharing-sharing tuh. Nah, ini pertanyaan pakai metodologi coaching, ya kan? Apa, ini jawab ya dengan jujur langsung spontan ya. Apa hal yang berbeda luar biasa di akhir tahun nanti 2021 yang lo alami ya
jauh luar biasa hebat dari hari ini? Apa yang akan berubah? Subscriber gue makin banyak. Objektif, berapa? Banyaknya berapa? Dan hari ini tanggal berapa, Coach? 27 Januari, subscribernya Oke, baru 526 subscriber. Dan gue oke. ini bakal menjadi makin banyak subscribernya, dan ini baru masuk proses tadi, Coach, starting. Nah, starting gue targetin karena sampai akhir Desember 2021 ini starting gue bisa mencapai 1.000 subscriber. Baru nanti gimana running-nya ini konten, baru gimana nanti growing-nya ini konten. Wih, dapat ilmu nih dari sini. Nah, sekarang Don, kalau 1.000 subscriber di bulan Desember 2021, kenapa itu penting, Don? Untuk Don itu kenapa itu mereka penting subscriber itu? Coba jelasin, Don. Oke. Kita melakukan sesuatu itu kan ada apa yang tadi mendapatkan apa tujuannya kan, Coach ya. Jadi ada goals-nya. Kalau kita nggak punya, nih gue baru dapat info sekarang nih. Jadi kalau kita ada punya mimpi, terus kita melakukan sesuatu, kalau kita nggak ada tujuan, nggak ada goals-nya, ya percuma, begitu nggak, Coach? Mendapatkan apresiasi yang sudah kita lakukan, diapresiasi sama orang lain itu menumbuhkan satu motivasi buat diri kita sendiri. Ini nggak hanya, mungkin orang mikirnya, bikin konten YouTube tujuannya apa? Bisa bikin AdSense atau menghasilkan uang. Tapi yang gue pikirin sekarang ini bukan itu dulu. Gue sesuatu yang bisa yang berguna buat orang. Terus orang yang melihat ini memberikan apresiasi buat gue. Terus bikin gue makin semangat. Gue mungkin makin muncul ide-ide lain yang akan gue buat gitu, Coach ya. Gitu. Jadi hal yang kenapa gue pengen 1.000 ya, itu akan membuat gue termotivasi, Coach. Itu akan mendapatkan apresiasi dari orang lain, subscriber, itu membuat gue semakin motivasi melakukan sesuatu yang berguna gitu, Coach. Itu dulu. Oke, lalu menurut Bang Doni, ya menurut lo, mengapa penting bagi subscriber tuh nge-subscribe lo punya channel? Nah, apa sih pentingnya bagi mereka? Apa sih pentingnya dari mereka? Kalau mereka nonton YouTube gua, mereka akan dapatkan ide-ide, mendapatkan sesuatu yang tadinya mereka nggak tahu, jadi mereka tahu hal-hal simple aja. Misalnya, mungkin gue nggak bisa ngasih sesuatu yang mungkin seperti Coach Isan nih, yang sudah pengalamannya 10 tahun sebagai entrepreneur, sebagai bisnis pelatih bisnis. Mungkin gue belum bisa mencapai itu, tapi ada sesuatu yang bisa gue sampaikan itu berguna buat orang lain. Oh, yeah. gue udah kayak udah kayak Coach sebelum ngomongnya, udah kayak apa? Cocok ya, keren. Oke, Don. Jadi ini strateginya tuh untuk mencapai 1.000 subscriber di akhir tahun nanti, Desember 2021. Itu yang kebayang apa sih? Strateginya apa sih? 3 hal aja. Pertama, konsisten. Oke. Gue harus konsisten dengan apa yang udah gue rencanain. Punya rencana, gue punya ada ide, kepikiran bikin konten kursi kerja. Konten seperti apa? Dan gue harus konsisten dengan itu. Good. Nah, teman-teman yang ngelihat nih, lagi nonton, coba ya, nih kalau ada terinspirasi, ambil nih inspirasi dari Doni. Oke, Don, lanjut. Ini gue tis ala-ala gue aja nih ya. Ya, itu oke. Kan berbagi ya. Yang kedua, apalagi tadi kedua? Komitmen gue, gue udah kalau kita melakukan sesuatu komit itu, misalnya gue harus berkomitmen ini, walaupun belum bisa terwujud ya, Coach ya, minimal 1 bulan gue upload 1 video minimal. Gue mau komit dengan itu karena mungkin gue bikin channel YouTube kan udah lama, tapi nggak ada komitmen ya udah bikin, mungkin sekali setahun gue cuma upload 1 video gitu. Gue mau berkomitmen
Minimal dalam 1 bulan gue upload 1 video. Oke, minimal 1 bulan upload 1 video, itu yang Doni pikir bisa nanti 1.000 subscriber ya, berarti minimal 1 bulan 1. 1, kalau lebih itu lebih baik. Oke. Lebihnya berapa lebihnya? Lebihnya berapa? Ya, karena gini, kan gue juga masih kerja, masih karyawan nih kok, masih karyawan. Jadi gue juga kalau di rumah juga punya anak, terus gimana membagi waktunya ini? Memang saat ini belum bisa bikin produce yang banyak ya. Paling banyak itu yang bisa gue lakuin sekarang ini 2-3 video dalam bulan. 1 bulan 3 video ya, kita kunci nih 3 video dalam sebulan. Gitu buat target tuh Don, emang kayak gitu. Wah, yang tinggi dulu gitu ya. Kalaupun nggak tercapai ya udah minimal 1 lah. Iya, betul. Oke. Don, apa nih yang terakhir nih pertanyaannya? Apa yang membuat lu nggak lakukan apa yang lu udah sampaikan? Kira-kira apa sih hambatan yang bisa terjadi? Males. Oke, males. Oke, semuanya punya itu. Nah, kenapa ya? Apa yang bisa menstimulus lu males gitu? Ya, karena gini. Gue tuh kadang gini, Coach ya. Mungkin ini sisi jeleknya nih. Kalau orang bilangnya angot-angotan. Angat-angat. Kalau istilahnya angat-angat tai ayam gitu. Begitu lagi mengebu-ngebunya, kalau lagi semangat, bikin ini. Tapi ada satu waktu tertentu gue tuh down. Gue ngerasa, aduh ini nggak bagus. Ini gue nggak bisa ngelakuin ini. Terus gue down, gue males ngapa-ngapain aja. Gue malas mikir, malas apa. Nah itu kadang bikin yang tadinya target gue 1 video itu bisa nggak tercapai. Nah itu tadi kenapa gue butuh motivasi. Gue bener orangnya itu kalau gue ada yang memotivasi, ada yang nyemangatin, itu gue pasti akan terpacu. Tapi kalau nggak baik atau apa gitu, kadang-kadang mikir useless. Sabotase tindakan ya. Iya, betul. Support system. Jadi tadi yang dibutuhkan biar tetap bisa konsisten, motivasi, dukungan, dan the support system tadi ya dari keluarga ya. Betul. Jadi ya motivasi ini nggak hanya bukan pujian ya Coach ya, bukan atau motivasi itu misalnya hal-hal kecil aja gitu. Kita misalnya nih, gua mendapat like 1 aja dari orang yang nggak dikenal, bukan subscriber yang gue kenal, itu termotivasi, Coach. Kalau 1 like, ada orang yang nggak gue kenal, itu nge-like atau subscribe. Bahkan komen gitu. Nah itu apalagi komen ya gitu ya. Iya, apalagi komen itu motivasi besar buat gue. Nah jadi hal-hal kecil gitu yang itu tadi yang apresiasi dari apa yang kita lakukan itu, kita mendapatkan apresiasi itu akan terus membantu kita ini kali ya Coach ya, konsisten gitu ya Coach ya. Oke. Kemudian apa lagi yang membuat tadi support system selain keluarga tadi apa lagi? Support system kemudian apa lagi? Ada lagi? Apa ya? Ide stuck. Ide baru. Iya, ide baru. Karena gini nih, pagi-pagi lagi di toilet gitu, lagi nongkrong, muncul ide baru. Wah, gue mau bikin ini gitu. Nah, tapi ide, benar kata Coach itu, ide kalau cuma di kepala doang nggak dikeluarin, ya itu hanya tinggal ide aja gitu, nggak guna gitu. Jadi kalau mungkin ini kayak pepatah lama, kalau lu punya mimpi, lu kejar mimpi itu, bukan lu balik tidur buat mimpi lagi gitu. Ya benar. Nah, itu. Jadi bangun mimpi itu bukan meneruskan mimpi, tapi bertindak untuk mewujudkan impian. Jadi tadi mana yang lebih besar tuh pengaruhnya? Like, komen, subscriber baru yang dari luar yang nggak dikenal, atau ide-ide baru yang terus muncul dan dukungan dari orang-orang terdekat. Mana motivasi yang yang paling utama itu
kalau subscribe, comment, like itu kan sesuatu yang sudah kita hasil dari yang kita buat. Sebelum kita buat sesuatu ini kan kita butuh support system. Menurut gue itu adalah support system. Dengan support system, dengan lingkungannya yang mensupport apa yang gue lakukan, itu akan memudahkan ide gue muncul gitu. Jadi kalau nggak ada support system, ya nggak tahu ya, gue orangnya butuh motivasi, butuh orang yang support gitu. Bukan hanya orang sih, lingkungan gitu. Lingkungan yang support, yang bisa memberikan motivasi buat diri sendiri gitu, Coach. Jadi kalau kata orang terdekat apa dibilang mereka dukungan dari orang terdekat apa mereka beragam, bilang apa Coach, sih? Beragam. Doni Capri itu apa? Ada yang mendukung, Okay. ada yang ya kayak tadi, Coach, ada haters. Ya, ada juga, lu bikin apa sih, ngapain sih, lu mau apa sih, bisa apa sih lu. Nah, kadang omongan seperti itu bisa jadi motivasi, Coach. Jadi kalau dibilang lu bisa apa lu lihat ntar ya, gue bisa. Nah, gitu. Oke. Don, jadi apa yang didapetin nih? Pelajaran luar biasa apa atau learning apa nih yang lo dapet dari yang obrolan kita nih lah? Mungkin bisa simpulin nih di YouTube-nya lo. Oke. Kesimpulannya gini. Kalau kita mau memulai suatu bisnis, jangan ikut-ikutan, tapi pelajari diri sendiri dulu, baru deh itu kita mikirin apa yang mau kita lakukan. Jadi kita udah tahu marketnya apa, terus planningnya seperti apa, kita eksekusi, baru deh tuh memikirkan gimana itu memulai bisnis. Jadi memulai bisnis itu harus bertahap. Starting, running, growing tadi ya. Running, growing. Jangan memulai bisnis udah mikirin dapatin keuntungan banyak dulu, dapatin ini dulu. Jadi jalanin aja dulu. Lo baru mulai nih, starting aja dulu. Setelah starting, ya udah mulai jalan nih, running, dikontrol. Udah terkontrol, baru kita pikirin gimana supaya bisnis ini growing. Gimana? Oke, keren banget nih. Konten hari ini kayaknya luar biasa nih. Kok kebalik ya? Kayaknya terasa gue yang jadi hostnya. Oh, tidak bisa. Silakan, kursi kerja, Coach kembalikan kepada Doni Syafri. Oke guys, itu tadi bincang-bincang kita. Kalau kita anak Medan dulu ngomongnya kombur kita, tapi kali ini kombur kita, bincang-bincang kita itu berguna. Ada isinya. Nah, buat kalian teman-teman yang putus kerja di PHK ataupun yang belum dapat kerjaan, yang fresh graduate, belum tahu mau kerja di mana, ayo jangan putus asa. Kalian punya potensi, cari potensi di diri kalian sendiri, apa yang bisa kalian lakukan. Harus berani, mindsetnya itu harus harus yang berani melakukan sesuatu. Nah, itu tadi banyak sekali pelajaran-pelajaran kita dapatkan dari Coach Ihsan. Terima kasih Coach Ihsan atas waktunya di sela-sela kesibukannya melakukan webinar dan melakukan pelatihan-pelatihan bisnis, dan mau mampir di konten di channel YouTube yang subscribernya belum seberapa ini. Thank you Coach Ihsan. Kalau 1.000 subscriber. Target Desember 2021 subscriber 1.000. Nggak muluk. Amin. 1.000 dulu, Coach. Siap, amin. Ya, nggak apa-apa, mantap. Amin. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kalau mau tahu lebih dengan Coach Ihsan, bisa nih di Instagramnya Coach Ihsan, atau di TikToknya Coach Ihsan, atau di channel YouTube-nya Coach Ihsan, atau ikut webinarnya Coach Ihsan, atau baca bukunya Coach Ihsan. Gue Doni Syafri dan Coach Ihsan. Best regards. Thank you. Bye. Semangat lagi.